Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sadar Tuhan, dalam setiap hari-hari kami, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami, dimanapun kami berada Bapa, kami boleh rasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu yang ajaib ada dalam kami. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa melawat dan mencurahkan setiap sukacita ilahi yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir dan memuaskan setiap hati kami yang haus akan Engkau saat hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Saya percaya setiap pujian dan penyembahan yang mengalir, yang tumbuh dari dasar hati kita, karena ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Ku ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan, sebab kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau selalu baik. Amin. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Syukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Yes, lebih lagi nyatakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami mengucap syukur Bapa.
sebab Engkau baik dalam hari-hari kami Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa persembahan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Kau baik di dalam hidup kami Tuhan. Hanya karena kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau hadir Tuhan. Hadirat-Mu nyata di dalam kami. Kami sembah Kau, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib. Haleluya Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami serahkan hidup kami Tuhan. Oh, sungguh Kau baik. Ku bersyukur, yes Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Dalam keadaan kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami mengasihi Engkau. Yes, lebih lagi nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Syukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Yes. Biarlah kami senantiasa menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan kami Bapa. Saat hari ini Bapa, Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau jalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Yesus. Kami mau taruh setiap iman pengharapan kami bersama dengan Engkau Bapa. Kami mau pandang wajah Engkau Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau, sebab Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau yang berkuasa atas kami. Bukan dengan kekuatanku, ku
akan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Bapa di sorga, Engkau harapan di dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Dalam keadaan apapun, Haleluya. Tuhan, kesulitan apapun yang kami alami, Engkaulah harapan bagi hidup Yes. kami. Pada saat ini kami akan dengar firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Amen. Itu sebabnya biar Engkau berbicara kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya. Tetapi dalam Lukas 18 ayat 8b, Yesus bertanya, "Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang dikasihi Tuhan, bumi ini sedang bergoncang. Dan goncangan itu akan semakin lama semakin besar. Dan banyak anak Tuhan yang imannya akan menjadi lemah. Itu sebabnya hari ini sampai 10 hari ke depan kita akan berbicara tentang iman. Hari ini firman Allah saya beri judul, apakah iman itu? Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini ada dua hal, saudara, yaitu ada iman dan juga ada pengharapan. Kita akan lihat terlebih dahulu perbedaan antara iman dan pengharapan. Perbedaannya yang pertama, pengharapan selalu mengacu kepada waktu yang akan datang. Sedangkan iman itu sudah ada di sini sekarang. Itu yang pertama. Hal yang kedua, pengharapan itu ada di dalam pikiran, tetapi iman terdapat di dalam hati. Mari kita akan lihat dulu Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, terima kasih. Perhatikan saudara, karena dengan hati orang percaya. Iman itu terletak di dalam hati. Jadi pengharapan adalah suatu sikap yang menunggu sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Sedangkan iman adalah suatu keadaan hati. Iman adalah sikap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaku percaya kepada Yesus dan percaya kepada Alkitab. Tetapi iman mereka hanya ada di dalam pikiran. Saudara, ini bukan iman yang dimaksud oleh Alkitab. Iman yang demikian tidak menghasilkan apa-apa. Iman yang demikian tidak menghasilkan mujizat. Sebaliknya, iman yang timbul dari hati itu akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan mujizat dan pengalaman pribadi pada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh begini. Kita mengaku percaya kepada Tuhan. Kita mengaku kita percaya kepada perkataan firman Tuhan. Tetapi ketika ada orang membuat hati kita sakit dan firman Allah katakan kita harus mengampuni, kita mulai berkata, aduh aku gak bisa mengampuni dia. Sudah terlalu sakit di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukti bahwa iman orang tersebut hanya sampai di pikiran saja. Ketika hatinya harus mengampuni seseorang, dia gak bisa melakukannya. Saudara, iman itu ada dalam hati.
Itu yang Alkitab katakan, bukan hanya sekedar di pikiran saja. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan saudara, artinya iman itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak kita lihat. Iman tidak berdasarkan atas bukti-bukti yang diberikan oleh panca indera kita, tetapi berdasarkan fakta atau bukti kebenaran yang dikemukakan oleh firman Allah. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Perhatikan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di sini dibuat satu perbandingan antara melihat dan percaya. Indera kita ini hanya dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi iman mengetahui hal-hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Saudara, dalam hal rohani, kita akan melihat sesuatu. Kita akan melihat mujizat sesudah kita percaya, bukan sebaliknya. Percaya terlebih dahulu, baru kita akan melihat mujizat. Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Terima kasih. Perhatikan ayat yang terakhir, dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini jelas Yesus menunjukkan bahwa iman itu berarti percaya terlebih dahulu, baru sesudah itu kita akan melihat kemuliaan Allah. Bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu baru melihat. Banyak orang Kristen yang bersifat daging atau boleh saya katakan Kristen duniawi memakai urutan yang terbalik. Dia katakan, saya hanya mau percaya kalau saya sudah lihat sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak demikian sebagai manusia rohani. Kita percaya dan kita akan melihat. Itu yang seperti dikatakan Tuhan Yesus. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara merasa ada gejala sakit dalam tubuh saudara, dan saudara ingat firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Kelihatannya firman Allah ini bertentangan dengan kenyataan bahwa tubuh kita lagi sakit. Indra jasmani kita mengatakan bahwa kita sedang sakit, tapi Alkitab berkata kamu sudah sembuh. Itu menyebabkan ada 2 reaksi dalam hidup kita. Yang pertama, kita menerima dan mengiyakan bahwa tubuh kita sakit. Yang kedua, memegang teguh firman Tuhan bahwa kita telah sembuh. Ada 2 hal. Saya kasih contoh lagi. Mungkin karena pengaruh COVID-19, saudara sebagai karyawan, saudara dirumahkan sementara atau sebagai freelance, akhirnya saudara pendapatan saudara menjadi menurun. Tetapi Alkitab katakan Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, kelihatannya bahwa firman Allah ini bertentangan dengan kenyataan yang kita alami. Kenyataannya kita sedang mengalami ekonomi yang sulit. Tetapi firman Allah katakan bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita. Saudara, ini sepertinya sesuatu yang bertentangan. Itu sebabnya ada 2 reaksi anak Tuhan. Reaksi pertama, kita akan menjadi khawatir dan takut. Karena sekarang memang masa-masa sukar. Kita khawatir, takut akan masa yang akan datang. Atau hal yang kedua, kita memegang teguh firman Allah bahwa Allah akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita.
Dan saya percaya sebagai manusia rohani, kita akan berpegang teguh kepada firman Allah. Sekalipun kita belum melihat, tetapi kita percaya bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu perbedaan iman dan nekat. Perbedaan iman dan nekat itu sangat tipis. Iman itu membawa mujizat. Iman itu membawa kesuksesan. Tetapi nekat itu membawa malapetaka. Mengapa? Karena nekat itu mengandung unsur kesombongan. Keinginan manusia untuk menonjolkan diri. Orang yang nekat itu sebenarnya dia sedang memaksakan kehendaknya sendiri. Meskipun kedengarannya kadang-kadang menggunakan bahasa yang rohani. Ya. Tetapi iman itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan hasil yang dicapai pasti memuliakan Allah. Saudara, orang yang beriman, dia akan mencari Tuhan. Dia akan mencari kehendak Tuhan. Kemudian dia pegang firman Tuhan dan dia mengimaninya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tetapi orang yang nekat tadi, saudara, dia memaksakan kehendaknya. Dia selalu berkata, dalam nama Yesus mobil ini milik saya, dalam nama Yesus rumah ini milik saya. Bahkan kadang-kadang dia katakan, dalam nama Yesus wanita itu akan menjadi istri saya. Selalu dia memaksakan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang beriman kepada Tuhan, dia cari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan berbicara melalui rema, maka dia akan mengklaim firman Tuhan itu. Dan sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Terakhir, iman yang alkitabiah merupakan suatu sikap hati, bukan suatu hasil pemikiran. Iman itu adalah sikap hati, bukan di dalam pikiran. Iman itu menghasilkan perubahan yang positif dalam perilaku dan menghasilkan mujizat. Amin, saudara. Hari ini mari kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara sakit, hari ini biar Tuhan jamah saudara dan dia menyembuhkan saudara. Kalau saudara takut, saudara khawatir, Allah akan memenuhi setiap keperluan saudara di dalam Yesus Kristus. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Haleluya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami pada saat ini. Tetapi saya tahu satu hal, bahwa Allah Roh Kudus mengerti. Dia tahu keadaan saudara. Taruh iman percaya saudara kepada Kristus pada saat ini. Hanya Dia yang sanggup menolong saudara. Hanya Dia yang sanggup menolong hidup saudara. Dan jangan pergi kemanapun, hanya kepada Yesus saja.
Kita nyanyikan lagu ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau sungguh baik bagi kami. Firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa secara khusus Bapa, jika ada umat-Mu, jemaat Tuhan pada saat ini yang sedang sakit, yang sedang mengalami goncangan rumah tangga, yang sedang mengalami goncangan ekonomi dan sebagainya, Tuhan, pada saat ini biarlah firman Allah memberikan satu jaminan kekuatan di dalam iman percaya mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga iman kami tidak gugur di tengah situasi ini Tuhan, tetapi iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan Bapa di sorga, kami percaya kalau kami beriman, kalau kami percaya kepada Engkau, pasti mujizat terjadi Tuhan. Bahkan saat ini ketika kami berdoa, ketika kami mendengar firman Tuhan, saat ini terjadi mujizat, hari ini terjadi mujizat, terjadi sesuatu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya berkat Allah Tuhan sudah limpahkan pada saat ini kepada umat-Mu. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.